Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan kita dari kitab Rut ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mendengar kitab Rut pasal 1. Temanya apa? Roller coaster kehidupan ya. Nah, kita akan belajar hari ini kebetulan versus pemeliharaan Tuhan ya. Kitab Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya Bapak Ibu. Kita hanya akan membaca ayat yang ke 1 sampai yang ke-6 saja. Nanti Bapak Ibu boleh membaca lanjutannya di rumah begitu ya. Di sana dikatakan begini, kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia datang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Saudara-saudara, tema sekali lagi firman Tuhan malam ini adalah kebetulan versus pemeliharaan Tuhan. Nah, setiap kita pasti tahu tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi dalam merespon kehidupan kita, itu kadangkala kita juga bisa bersikap berbeda, seolah-olah kita gagal paham tentang Tuhan. Nah, saudara, kita sama-sama tahu bahwa kehidupan itu sulit diprediksi ya, unpredictable memang. Ada orang yang bercerita begini, "Aduh Pak, sebelum pandemi saya ini punya planning begini, plan A, gini, punya rencana begini. Gak tahunya pandemi datang. Setelah pandemi datang, semuanya jadi kacau balau. Pergumulan yang tidak selama ini pernah dibayangkan terjadi. Wah, hidup ini menjadi tambah susah, tambah sulit." Lalu berharap bahwa setelah pandemi lewat, kemudian yang terjadi diharapkan adalah perbaikan. Ternyata yang terjadi juga tambah susah ya. Dan hari ini kalau kita melihat perkembangan dunia ya, kita mengalami yang namanya chaotic world ya, dunia yang kacau ya. Kenapa? Karena kita tahu perang perdagangan, ini kebijakan ini dan sebagainya, semua sulit. Bangsa juga perang melawan bangsa yang punya dampak luas dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, melihat realita yang seperti ini, saya yakin Bapak Ibu setiap kita ini pasti punya respon. Merespon semua ini dan kita dengan apa begitu ya, meresponnya itu seperti apa, dan respon itu menceritakan tentang pandangan dunia kita. Sebenarnya setiap kita ini punya pandangan dunia Bapak Ibu. Pandangan dunia itu apa? Pandangan dunia itu adalah kumpulan sikap, nilai, cerita, dan harapan tentang dunia di sekitar kita yang menginformasikan tentang pikiran dan tindakan kita. Bagaimana kita ini merespon kehidupan di tengah dunia ini, apa yang terjadi dengan kita dan sebagainya. Pandangan dunia diungkapkan dalam etika, agama, filsafat, keyakinan ilmiah, dan sebagainya. Nah, saudara, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kita ini punya pandangan dunia. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Mari kita lihat satu contoh saja ini. Kisah kulit pisang, ini ngarang sendiri Bapak Ibu saya. Jadi satu kali seandainya kita berjalan begitu, tiba-tiba kita ini kepleset gara-gara kulit pisang yang dibuang sembarangan oleh seseorang. Ketika kita jatuh, pastilah kita kepengennya apa? Marah ya. Betul nggak ya?
Pasti kita kepengen marah tuh. Siapa yang melempar, yang buang sampah sembarangan, buang kulit pisang sembarangan. Tapi seandainya waktu kemudian kita terpeleset, di saat yang sama, kita ini justru terhindar dari tertabrak dari mobil, ya, terhindar dari mobil yang akan menabrak kita. Kira-kira kita mengeluh nggak tentang kepleset tadi? Enggak ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang kita ini terhindar daripada sekedar jatuh. Nah, tetapi Bapak Ibu, respon terhadap ini semua, ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Dan itulah yang mencerminkan tentang cara pandang kita. Respon kita itu menjelaskan tentang bagaimana kita itu menginterpretasi nilai-nilai, peristiwa, makna, dan sebagainya. Nah, misal nih, ada yang namanya A. A ketika merespon ini, dia berkata begini, wah, bersyukur aku tidak jadi ditabrak. Waktu aku lihat kulit pisang itu, aku teringat emakku yang dulu waktu hidup suka makan pisang hijau. Dan ternyata dia itu masih punya konsep begini, bahwa orang yang sudah mati masih berinteraksi dengan yang hidup. Sehingga ketika dia melihat pisang itu, dia berpikir atau menginterpretasikan begini, ini jangan-jangan nenekku memberikan aku perlindungan. Pisang itu sengaja ada di situ supaya aku tidak ditabrak mobil. Saudara-saudara, tapi ada orang lain yang kemudian berpikir begini, itu mah biasa. Kadang ya orang bisa terjadi gitu, kadang juga lebih parah dari itu katanya. Jadi tidak ada meaning apapun. Kira-kira seperti itu. Tapi juga ada orang yang berpikir begini, wah ini nasibmu tuh baik loh. Kemarin kepleset, tidak jadi jatuh. Sekarang kepleset jatuh tapi tidak jadi ditabrak mobil. Kamu nasibnya itu apa? Baik. Hoki misalkan ya dan sebagainya. Dapat untung mungkin dan sebagainya. Nah, tetapi di satu sisi ada orang yang juga berpikirnya berbeda Bapak Ibu. Sing buang pisang bencekno ini kan. Tapi ya ada gunanya lah, untung kamu selamat. Ini kok buang sampah sembarangan kayak apa dan sebagainya. Pokok yang dia lihat apa yang ada di depan mata dan sebagainya. Tetapi ada orang yang juga berpikir begini, wah ini semua karena Sang Ilahi, pengaturan Tuhan dan sebagainya. Tetapi juga mungkin ada yang berkata begini, ya kamu sih ajalnya kayaknya belum tiba, jadi mau ketabrak nggak jadi. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, bahkan kita orang Kristen seringkali juga bisa salah dalam menginterpretasi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat realitas kehidupan kita, apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang kita alami, itu seringkali juga dipengaruhi oleh yang tadi yang disebut dengan worldview. Worldview itu bagaimana kita itu melihat realita. Nah Bapak Ibu ketika bicara melihat realita, itu ternyata ada dua Bapak Ibu. Apa yang benar-benar disebut real itu ada dua. Yang pertama apa yang kelihatan. Jadi semua yang di dunia ini yang kelihatan, yang material ini, itulah yang real, yang nyata. Yang tidak itu berarti tidak nyata. Ini kelompok satu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah yang real ini, yang kelihatan ini adalah real, yang nyata. Tetapi melampaui apa yang tidak kelihatan ini juga ada yang nyata, yaitu semacam dunia roh, melampaui panca indera. Nah saudara, yang pertama itulah muncul yang namanya naturalisme. Jadi ketika lihat pisang tadi, ya ini biasalah, tidak usah dihubungkan dengan Tuhan-Tuhanan lah. Tuhan nggak kelihatan, Tuhan nggak ada. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kadang kita ini mau menghibur orang, tapi kadang ada orang berngomong gini ya, sudah nggak usah Tuhan-Tuhanan, doa juga nggak dijawab. Kadang yang ngomong gitu juga orang Kristen ya. Seolah Tuhan tidak ada. Dia berpikir tentang yang penting itu yang sekarang ini, yang kelihatan, yang materi. Maka jebakannya adalah materialisme atau ateisme. Maka orang kemudian berpikir, sudah nggak usah bilang Tuhan lah. Yang penting itu apa? Duit. Ada materi, ada duit, bisa apa, bisa beginilah kira-kira begitu. Nah yang kedua Bapak Ibu, itu ada yang real itu adalah yang kelihatan, tetapi juga melampaui apa yang tidak kelihatan. Melampaui yang kelihatan, melampaui panca indera. Nah ada orang yang berkata begini, dunia ini yang real itu adalah dunia rohani. Yang nampak ini adalah bagian impartasi dari apa yang rohani begitu. Nah itulah sebabnya segala sesuatu dianggap sebagai
Tuhan. Tuhan di dalam segala sesuatu juga Tuhan. Nah, saudara, ada orang-orang yang juga seperti ini. Jadi melihat hidup begini, wis, enggak apa-apa yang mati. Kalau mati ya sudah lah. Kalau mati ya sudah, wong kita menyatu dengan makrokosmos. Mikrokosmos mati menyatu dengan makrokosmos, sesuatu yang lebih besar. Kan semua ini melebur. Misalkan nih Bapak Ibu ya. Kayu dibakar. Jadi apa? Abu cemburu, ya sudah lah, semua menjadi nyatu lah, kira-kira begitu Bapak, simpelnya gitu ya. Lalu bukan hanya itu, yang ini ada dua, tetapi yang berikutnya adalah juga yang real itu ya yang rohani dan juga yang alamiah begitu. Nah, tetapi ini ada konsep lain, yaitu politeisme, banyak Allah begitu ya. Maka kita percaya ada orang-orang tertentu yang mempercayai banyak ilah dan sebagainya. Nanti kalau doa sama si A nggak dijawab, doa sama si B. Kadang-kadang ada orang Kristen tuh begitu loh. Doa sama Tuhan Yesus gak dijawab-jawab ya. Terus cari yang lain. Gitu. Nah, sementara yang satu bilang satu Allah saja, yaitu teisme atau deisme. Nah, deisme itu begini Bapak Ibu. Tuhan itu menciptakan dunia, tapi kemudian Tuhan itu membiarkan dunia, tidak intervensi, dunia punya sistemnya sendiri. Percaya ada Tuhan, percaya ada yang materi, tetapi yang duniawi ini terpisah dari Tuhan. Kalau teisme tidak. Nah Bapak Ibu, orang Kristen tentunya teisme, tetapi teisme konsepnya juga banyak Bapak Ibu sebenarnya. Nah lalu bagaimana kita seharusnya memahami dunia ini? Bagaimana worldview kita ini selalu dikalibrasi, di-adjust begitu sesuai dengan yang namanya biblical worldview Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita orang Kristen harus memahami ini. Biblical worldview itu apa? Bapak Ibu, ini istilah yang kemudian menolong kita untuk memahami bagaimana kita melihat dunia ini. Atau ini juga bisa disebut dengan metanarasi Injil Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang digunakan orang Kristen untuk menafsirkan segala sesuatu. Yang kelihatan dengan panca indera, dirasa panca indera atau beyond dari itu. Jadi yang rohani dan jasmani begitu. Berdasarkan kitab suci. Berdasarkan Alkitab. Apa itu? Bapak Ibu, orang Kristen percaya bahwa Allah itu pencipta yang berdaulat. Betul ya? Kita percaya Allah itu berdaulat, memerintah atas segalanya. Tidak ada apapun, sekecil apapun yang luput dari kontrol Tuhan, penguasaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita juga tahu bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu jatuh dalam dosa. Manusia diberi tanggung jawab, diberi kehendak dan sebagainya, pilihan, tetapi gagal. Sehingga ketika kita melihat dunia ini, kemudian kita menghubungkan apapun yang terjadi dalam dunia ini, dihubungkan dengan kejatuhan dalam dosa. Maka kita nggak kaget Bapak Ibu, kok hidup dunia ini seperti ini sih? Kita ini seolah-olah lupa Bapak Ibu, bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita ini punya sebuah pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu lewat karya penebusan Kristus. Sehingga kadang-kadang kalau kita setia sama Tuhan ya, kadang-kadang mengalami yang namanya kesulitan, kita tahu bahwa selama kita tinggal di dunia ini kita pasti mengalami namanya kesulitan. Tapi tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan yang sudah menyatakan karya penebusannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tidak hanya bicara ini, tetapi kita juga menatap ke depan. Ada sebuah pengharapan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah begini. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, restorasi, pemulihaan atau pemulihaan. Nah, itu dari awal sampai akhir, makanya disebut dengan sejarah itu adalah his story. Kalau orang ngomong history, disambungkan begitu ya. His story. Kisah tentang karya Allah. Apa yang Allah lakukan di dalam dunia ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya mengajak Bapak Ibu kemudian melihat begini. Di dalam kehidupan kita seringkali ngomong begini ya, ada yang namanya kesialan, ada yang namanya keberuntungan. Nah, kesialan itu apa? Kadang-kadang kita tidak mikir apa, kita punya perencanaan yang baik begitu ya, tetapi kita ini kemudian menemukan hal-hal negatif dan yang kita tidak inginkan. Itu tiba-tiba terjadi. Kita sudah punya planning nih, begitu ya. Lalu gagal. Lalu kita mulai ngomong gini. Aku ini kok sial sekali sih. Ini gara-gara sejak jalan sama penginjil Denny ini kok sering kesandung-sandung. Misalkan begitu. Atau Bapak Ibu ya, kadang ada orang itu merasa beruntung begitu ya. Lalu
mulai berpikir gini, wah ini keberuntungan katanya. Tidak dihubungkan dengan Tuhan atau apa begitu ya. Dunia itu seolah-olah kayak nasib, fatalisme, atau acak indeterminisme. Nah Bapak Ibu, kenapa kok saya perlu ngomong begini? Karena supaya kita kemudian ketika kita membaca pasal Rut ini ada sesuatu yang menarik di sana. Karena biblical worldview inilah yang menolong kita untuk membaca ini dan kita akan membaca kisah ini dari bagaimana karya Tuhan itu historis. Nah mari kita lihat. Kemarin Bapak Ibu kita belajar tentang pasal 1 ya. Pasal 1 penginjil Wong sudah jelasin tuh. Rut ini adalah hidup pada zaman hakim-hakim. Kita tidak tahu zaman hakim yang mana begitu. Tetapi zaman hakim itu adalah zaman di mana pergolakan rohani, Tuhan itu seringkali disiplinkan mereka dengan musuh, dengan macam-macam kelaparan, kadang wabah dan sebagainya. Dan kita tidak tahu kenapa apa yang terjadi. Penulis kitab Rut tidak menjelaskan ya, kenapa terjadi kelaparan di Bethlehem. Bisa saja karena disiplin Tuhan, tetapi juga bisa saja karena faktor-faktor alam ya, yang artinya memang di dunia yang tidak ideal ini bisa terjadi seperti itu. Kayak misalkan Abraham juga satu masa mengalami yang namanya kekeringan ya, yang namanya kesulitan makan dan sebagainya. Nah, pasal 1 kemudian menjelaskan begini, keluarga Elimelek, Naomi ini dan anaknya itu kemudian berpikir, ya samalah Bapak Ibu, ketika orang itu mengalami yang namanya kesulitan di satu tempat, pastilah dia memikirkan sebuah perencanaan. Kalau kita sulit di satu tempat, kita kepingin hijrah ke tempat lain untuk hidup lebih baik. Salah nggak? Nggak salah kan? Wajar ya. Kita ini ketika mengalami sesuatu kan begitu, pelayanan juga begitu ya. Ini di Gloria pacar ini susah, bisa aku tak pindah weh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terjadilah kelaparan di Bethlehem dijelaskan di sana, dan keluarga Elimelek ini adalah keluarga yang kemudian memimpikan sesuatu untuk dia lebih baik. Dan memang kayak nampaknya Moab hari itu dengan orang Israel tidak terjadi yang namanya baku hantam ya. Tetapi nampaknya ada hubungan yang baik sehingga keluarga Elimelek ini kemudian memikirkan perencanaan yang matang dan baik. Bagaimana kalau kita ini hijrah ke Moab? Nanti kita di sana jual pisang goreng misalkan, atau di sana kita buka babi guling misalkan, tapi nggak mungkin Bapak, ini bahasa kekinian ya. Nah, pergilah mereka ke Moab dengan harapan yang baik. Semua diharapkan baik-baik. Maka Bapak Ibu, grafiknya saya buat naik Bapak Ibu ya. Ada satu kehidupan yang diharapkan adalah di sana itu baik. Tetapi ketika tinggal di sana, kita melihat kemarin di pasal 1, Elimelek kemudian apa? Meninggal dunia. Wah, ketika merespon itu, wah susah memang hati ya. Sang suami meninggal, Naomi tentu bersusah hati. Tetapi dia masih berpikir, kita masih punya pengharapan, masih ada 2 anak. Mereka stay di Moab. Mungkin berpikir begini, tak apa-apa lah ya, memang namanya suami sudah usia, mungkin juga mulai sakit-sakitan, ya sudahlah wajar lah mati, biasalah ya, namanya hidup itu kan realita begitu. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap berjuang. Bapak Ibu ketika kita menghadapi pergumulan kan begitu ya, oh masih ada sesuatu yang kita bisa pertahankan, ayo tidak apa-apa, kita tinggal di Moab, kata Naomi, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ayo anak-anak menikah, kemudian menikah anaknya. Tapi Bapak Ibu 10 tahun berikutnya, apa yang terjadi? Diceritakan oleh penulis kitab Rut bahwa Mahlon dan Kilion meninggal. Wah, hidup itu kayak, ya itu, turun drastis ya. Tidak ada pria, tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada perlindungan, bingung nih Naomi. Tetapi kemudian Bapak Ibu kita melihat bahwa Naomi kemudian mendengar di Bethlehem Tuhan itu memperhatikan umatnya. Nah, dari situlah kemudian kita tahu Naomi berpikir gini, aku harus pulang nih kayaknya. Memang beberapa penafsir itu bisa mengatakan ada hubungan dengan rohani, tapi juga ini bisa saja juga realita kehidupan yang kita tidak pernah duga. Apapun itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tetapi Naomi hari itu mulai berpikir, aku pulang. Karena Tuhan sedang memulihkan, memperhatikan umatnya. Nampaknya ada satu kondisi di mana dimungkinkan gambaran ini menjelaskan. Naomi ini tampaknya jauh dari komunitas orang percaya. Naomi ini jauh dari yang namanya bagaimana
melihat pemeliharaan Tuhan begitu, dia jalan sendiri. Dan kadang ketika kita hidup kan juga begitu ya. Sudahlah, jauh dari komunitas orang Kristen, kita mau berjuang sendiri nih, dengan kekuatan sendiri nih dan sebagainya. Naomi mengalami kemerosotan, mengalami kesulitan, dan hari itu Orpa pulang ya. Kita tahu Orpa pulang, kemudian Rut yang bersama dengan Naomi. Dan Rut berkata, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku juga, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, sampai masuk ke dekat Bethlehem, dekat di pintu gerbang, masuk begitu, orang pada lihat. Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, yang artinya manis ini diganti marah, pahit. Menggambarkan tentang bahwa hidup ini loh kayak begitu. Hidup ini susah, hidupku ini susah. Kenapa? Karena Tuhan itu seakan-akan menindih dia begitu, padahal bukan Tuhan ya. Tapi memang kadang seringkali kita ini yang jauh dari Tuhan atau mungkin kita lupakan Tuhan ya. Nah, tetapi di pasal 2 ini menarik Bapak Ibu. Setelah Naomi dan Rut kemudian tinggal di Bethlehem, nah Rut itu kemudian menjalani sebuah kehidupan walaupun memang orang asing, tetapi ia hidup sebagai komunitas umat Tuhan. Dia meninggalkan Allahnya yang namanya Kamos, kemudian dia ikut Naomi dan menyembah Allah Israel, Bapak Ibu. Nah, yang menarik kemudian di pasal 2 itu dimulai dengan penjelasan tentang Boas. Ini ayat pertama ini hanya pengantar, Bapak Ibu. Pengantar dari cerita semua. Siapa Boas itu? Nah, di ayat pertama dijelaskan begini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya kaum Elimelek namanya Boas. Rut nggak kenal dia awalnya. Naomi juga enggak cerita, kira-kira begitu. Hidup itu kadang bisa seperti itu, Bapak Ibu ya. Kadang ada jemaat ngomong gini, iya aku enggak dekat dengan dia. Dia sekarang sudah jadi orang kaya, aku orang biasa katanya. Jadi ya enggak ngomong-ngomong lah, enggak terlalu interaksi lah begitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Rut ini kemudian dikatakan di sana ngomong sama mertuanya atau Naomi bahwa dia akan pergi begitu ya, pergi untuk memungut jelai. Jadi Bapak Ibu bayangkan karena ini narasi cerita, bayangkan Rut ini kemudian pamit keluar begitu, banyak ladang Bapak Ibu hari itu. Nah, tetapi kemudian di ayat yang ketiga dijelaskan di sana bahwa Rut itu kemudian datang kepada sebuah ladang begitu, dan di sana dikatakan kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu, ini kata ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa kok menarik sekali? Karena kata ini, kata kebetulan itu ternyata dalam bahasa Ibraninya itu memang dijelaskan sebagai bahasa kayak ironi begitu Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya bukan kebetulan seperti orang umum pikirkan Bapak Ibu. Nah, kata Ibraninya itu wayiker mikrehah ya Bapak Ibu, dari kata kara semua itu ada dua akar katanya kara, itu sebetulnya ingin menjelaskan begini, kebetulan yang bukan kebetulan, kira-kira begitu. Nah, penulis kitab Rut memakai ironi halus, tampaknya kebetulan memang kelihatan secara manusia itu kebetulan karena Rut gak kenal Boas, Rut juga tidak tahu itu ladangnya Boas. Kan banyak ladang Bapak Ibu ya, tetapi dia bisa tertarik ke satu ladang itu dan kemudian memungut jelai, dan ternyata penulis kitab Rut mengatakan, oh itu ladangnya Boas. Nah Bapak Ibu lalu ditulis dengan kalimat atau frase ini, ya, kebetulan yang bukan kebetulan. Maka Matthew Henry, ini penafsir klasik Bapak Ibu ya, dia mengatakan begini, apa yang tampak kebetulan bagi kita adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang digenapi, walau kita tidak menyadari. Rut tidak disetir oleh nasib atau kebetulan, melainkan dibimbing oleh providensi atau pemeliharaan, penyelenggaraan pemerintahan Allah, sama seperti Tuhan memimpin langkah umatnya secara lembut dan tidak kentara. Nah, penulis penafsir klasik lainnya, Keil and Delitzsch, Bapak Ibu, dia juga menjelaskan hal ini, bahwa penulis Rut tidak bermaksud menunjukkan adanya kebetulan sejati atau random gitu ya. Jadi enggak seolah-olah ya acak begitu aja begitu ya. Tetapi tidak, ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan, tangan Tuhan itu yang tersembunyi, itu yang bekerja di balik yang disebut kebetulan.
kebetulan. Itulah sebabnya orang Kristen selalu berkata tidak ada yang kebetulan. Di dalam dunia ini, apapun yang terjadi, bahkan hal-hal yang sampai terkecil pun, Bapak Ibu, kita tahu semua di dalam kendali, pemeliharaan, pengaturan Tuhan. Maka Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Ketika kita ingin menghadapi hidup yang berat, kita harus tetap percaya Tuhan di dalam kendali atas segala sesuatu. Hidup bisa susah, sulit, berat, tapi ingat sebagai anak Tuhan, Tuhan tetap mengatur segalanya, memelihara segalanya. Hidup memang tidak bisa diprediksi, kita tidak maha tahu. Tapi kita ingat Tuhan mengatur, memimpin segalanya, bahkan umatnya. Hidup kadang tidak fair ya Bapak Ibu ya, benar nggak ya? Kita ini baik-baik, orang lain bikin salah ya. Akhirnya kita kena masalahnya, misalkan begitu. Tapi kita harus ingat Tuhan tetap peduli sama kita, care sama kita. Hidup itu memang selalu ada tantangan. Dan ingat Tuhan itu campur tangan. Tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu, saya pernah cerita pengalaman hidup saya bukan. Saya tidak pernah ngerti juga kenapa kok papa saya harus mati waktu saya masih kecil. Saya paling juga tidak ngerti adalah begini. Kenapa ya hari itu kok saya ini kok bisa sering ke gereja ya? Aneh Bapak Ibu. Saya ini dari mulai kelas 3 SMP Bapak Ibu ya. Kelas 3 SMP saya jadi guru sekolah minggu. Saya hari-hari itu setelah pulang sekolah siang, pulang sore istirahat, siang itu istirahat sebentar. Sore itu mulai aktivitas dan aktivitasnya selalu pergi ke gereja. Dari Senin sampai Minggu, bayangin tuh. Saya ini juga nggak ngerti kok bisa begitu ya. Sampai saya flashback hitung-hitung begitu. Senin saya besuk anak sekolah minggu dengan teman saya. Karena kami ini guru sekolah minggu. Jadi kami besuk keliling-keliling. Karena dulu ya sama lah dengan Gloria waktu zamannya masih di kampung-kampung itu ya. Jadi karena saya tinggal di kampung, jadi pergi kampung belusukan gitu cari anak sekolah minggu. Nah, Senin lakukan itu. Selasa bantu main gitar di pos. Ada persekutuan wanita. Kan wanita ibu-ibu kan jarang bisa main gitar nih. Jadi terpaksa saya bantu. Tapi anehnya kok saya itu seneng Bapak Ibu. Yang gitarin gitu aja. Rabu ikut PA. Kamis ikut paduan suara. Jumat ikut kebaktian doa remaja. Sabtu ikut kaum muda. Minggu main musik. Habis gitu pulang gereja jadi guru sekolah minggu. Saya kadang merenung begini. Kok aneh ya saya ini hidup ya. Kenapa kok aneh? Itu saya Bapak Ibu. Teman-teman saya bisa main, bisa ini dan sebagainya. Tapi saya kok bisa ngalami seperti itu gitu ya. Kok hidup saya begitu? Nah kemudian ketika saya itu melihat sesuatu Bapak Ibu ya. Melihat apa itu? Mencoba melihat begini. Kadang-kadang kita ini kan melihat sesuatu itu tidak merangkaikan semua hal ya Bapak Ibu. Nah kemudian saya itu mencoba merenungkan begini. Iya, seandainya Tuhan tidak menggerakkan hati saya, pikiran saya untuk saya ini mencintai pelayanan di gereja. Ada kemungkinan saya terhilang di kampung. Kenapa? Angkatan saya, Bapak Ibu, anak-anak angkatan saya. Karena di kampung saya itu suka judi, mabuk, berantem. Nah, kalau sudah begini ini ya, yang besar di situ pasti ya begitu juga, kan gitu ya. Dan teman-teman saya ini memang begitu, Bapak Ibu, kasihan memang. Makanya ketika kadang saya pulang lagi ke sana, pulang ke Semarang begitu ya, lihat, iya lain ya. Saya ini bingung ya. Bingung itu kenapa? Kok aku hari itu kok bisa senang ke gereja? Nah, bukan berarti saya jadi orang suci, Bapak, bukan ya. Tetap anak-anak tetap hari itu tetap seperti anak-anak, kadang ya panggilan mereka kadang juga main karambol begitu dan sebagainya. Tapi ya saya ini sering sekali diusir ya. Enggak tahu kenapa juga. Kenapa main karambol diusir? Karena main karambol tadinya enggak pakai uang. Karena itu kampung sudah kebiasaan judi, apapun mainan pasti bisa jadi judi. Main karambol, main karet, mau apa, nah, anak-anak main, sebentar lagi orang dewasa datang, mulailah pakai uang. Maka ketika saya itu merenungkan hidup Bapak Ibu ya, iya, Tuhan itu punya caranya, jalannya. Akhirnya ke Surabaya, ketemu istri, ketemu Pak Alex di sini. Dan macam-macam. Jadi Bapak Ibu ketika saya merenungkan ayat bagian firman Tuhan ini, ketika saya juga merenungkan hidup saya begitu, saya cuma merasa gini, iya, Tuhan itu punya karya yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu,
Allah memang memelihara. Allah punya perencanaan. Allah mengatur segala sesuatu. Tapi ini ingat, sebagai anak-anaknya, bukan berarti pemeliharaan Allah membuat kita ini tidak melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, pemeliharaan Allah tidak meniadakan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Karena Allah bekerja melalui kehendak dan tindakan manusia juga, bukan melawannya. Kita bukan diciptakan jadi robot begitu. Rut 2 ayat 3, walaupun di sana dikatakan begini, kebetulan Rut itu ada di tempat Boas dan kebetulan itu digambarkan sebagai sesuatu tangan Tuhan yang bagaimana mengatur Rut sampai tiba di situ. Tapi kita lihat bahwa Rut itu bertindak, berinisiatif, bekerja keras. Dia berkata kepada Naomi, aku mau pergi cari jelai yang jatuh. Untuk apa? Supaya bisa hidup. Rut memilih pergi ke ladang. Kita ya tidak tahu ladang yang mana. Dia merasa ya sudahlah ladang ini. Ia bekerja sungguh-sungguh, tetapi kita melihat ada campur tangan Tuhan yang indah di sana. Tindakan manusia nyata bertanggung jawab, tetapi hasilnya tetap dalam kendali Allah. Hati manusia merencanakan, tapi Tuhan yang kemudian menentukan. Itulah sebabnya John Calvin berkata begini, penyelenggaraan Allah tidak meniadakan sebab-sebab sekunder, tetapi justru menggunakannya. Artinya Allah berdaulat atas segala sesuatu, namun ia memakai tindakan manusia, keputusan, bahkan kesalahan untuk mencapai tujuannya. Maka providensi atau pemeliharaan Tuhan tidak membatalkan kebebasan manusia, tetapi menopangnya dalam kerangka kehendak Allah. Louis Berkhof juga ini saya pakai yang kuno-kuno Bapak Ibu referensinya ya. Jadi juga tidak mengatakan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Manusia tetap menjadi manusia yang penuh tanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Manusia bertindak secara sadar walaupun Allah tetap memegang kendali. Gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah seperti seseorang yang sedang mengatur orkestra Bapak Ibu. Seorang dirijen ya. Setiap pemain bebas memainkan alatnya. Setiap orang memainkan masing-masing. Kadang gini, kalau orkestra kalau saya perhatiin ada orang itu kadang gini, ada yang main violinnya sampai ada yang cuma ngebasin saja, deng. Deng. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang deng-deng atau yang begini-begini? Gini-gini kok susah, Pak. Enak ada deng. Betul enggak Bapak Ibu? Kadang kita lihat orang sana kok koyo kerja begitu ya. Kita ini nyantai. Enak yang nyantai tapi berkatnya banyak. Bapak Ibu, setiap kita ini masing-masing sudah punya bagian ya. Jadi makanya kita enggak perlu iri sebetulnya sama apapun yang orang miliki dan sebagainya. Tetapi kita perlu bertanggung jawab terhadap bagian kita. Nah begitu juga Allah adalah Dirjen Agung yang memakai keputusan manusia bahkan yang tanpa acak atau salah untuk menghasilkan rencana ilahi yang sempurna. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja atau Allah yang berkarya, bekerja, memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk maksud tujuannya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kalau begitu, sekarang kita tanya ini, siapa yang membawa Rut masuk ke Bethlehem? Siapa yang membawa Rut masuk ke Bethlehem? Siapa yang membawa Rut bisa menjadi umat Allah? Siapa yang membawa Rut bisa menjadi nenek moyang Mesias? Hah? Siapa Bapak Ibu? Bingung ya? Bapak Ibu ya Tuhan punya karya kan. Tuhan itu yang pegang kendali atas semuanya. Tetapi bagaimana Tuhan itu kemudian menorehkan itu lewat kehidupan manusia. Jadi semua itu terlibat Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Jadi Rut pun dia berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Tuhan bisa menggerakkan dia. Itu pilihan bebasnya. Tapi dia di dalam satu tuntunan Tuhan, kasih Tuhan. Yang kita tidak pernah ngerti. Makanya saya katakan tadi, saya juga tidak pernah ngerti kok iya ya. Saya ini mikir-mikir kok bisa sampai Surabaya ya. Lalu hidup saya di kampung itu kok saya bisa suka ke gereja ya. Aneh ya. Padahal di gereja ini saya sempat ngomong sama mama saya begini, "Ma, gak ada temen. Aku sendirian ke gereja. Jadi aku tidak usah ke gereja ya." Tapi mama saya cuma bilang begini, "Mau sendirian gak apa-apa, pergi ke gereja." Ya sudah ikutin aja. Saya tidak ngerti kok bisa begitu. Tetapi saya percaya di balik segala sesuatu itu
ada tangan Tuhan yang tidak pernah lepaskan kita. Nah Bapak Ibu, maka refleksi atau aplikasinya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, mengatur, mengontrol, memelihara segala sesuatu, Bapak Ibu, Allah tidak hanya bekerja dalam hal spektakuler, tetapi juga dalam keseharian kita. Kadang kita ini pengennya yang hebat-hebat. Enggak, hal-hal kecil pun Allah juga turut campur tangan ya. Karena itu dalam semua perkara, baik perkara kecil, perkara besar, lakukan dengan bertanggung jawab seperti untuk Tuhan. Ruth pergi mencari makan itu kehidupan hari-hari. Biasa Bapak Ibu, hal yang biasa. Tetapi Allah memakai langkah sederhana itu untuk membuka jalan bagi rencana besarnya. Yaitu apa? Kelahiran Daud, betul nggak ya? Kemudian kita tahu ada Mesias, maka di Injil Matius kita lihat silsilah Yesus Kristus, sana ada Ruth. Lalu yang kedua, hidup itu memang kelihatan seperti acak Bapak Ibu. Kadang kita ini bingung, yang mana ini ya? Yang begini salah, gini gagal, ini kadang bisa berhasil, kadang sulit dan sebagainya. Kehilangan, perubahan, seolah tidak ada kayak acak lah begitu. Namun Bapak Ibu, keyakinan pada providensi Allah menolong kita berkata begini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, unpredictable. Tetapi aku tahu Allah sedang bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Maka yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita berefleksi tentang ini dan kemudian mengaplikasikan, maka lihat setiap orang dan setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana Allah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Setiap orang, lihat setiap orang dan peristiwa sebagai bagian dari rencana Allah. Siapa tahu peristiwa yang buruk itu membawa kita ingat sadar. Kita tidak boleh jalan sendiri. Ketika Ruth kemudian mengalami keterpurukan yang paling bawah, dia ingat, oh dengar kabar di Bethlehem Tuhan memeliharakan umatnya. Dia tidak kemudian berkata begini, walaupun di hatinya itu mangkel, kok Tuhan gak berkati aku sih? Kan gitu ya, makanya nyebut dirinya marah. Tapi di dalam kemangkelan itu dia tetap sadar. Kembali kepada komunitasnya. Kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang orang juga bisa, Tuhan bisa pakai orang. Yang kadang juga membuat kita itu gini ya. Aku kesal sama dia ini. Nyebelin, bencekno. Ada enggak Bapak Ibu? Orang yang membencekno Bapak Ibu malam ini? Selain saya. Kok enggak barbar ya, kok baik. Bapak Ibu, ada enggak kira-kira? Kadang kan kita berpikir begitu ya. Kita enggak pernah ngerti bahwa Tuhan ternyata sedang melatih kita untuk kita bisa lebih sabar. Membentuk kita. Sampai orang itu kasih quote begini ya. Kalau Tuhan tidak mengubah keadaan, jangan-jangan Tuhan sedang mengubah dirimu, hatimu. Supaya lebih dewasa, lebih. Bapak Ibu, segala hal Allah itu turut bekerja. Bukan hal yang luar biasa, hal yang kecil-kecil. Bahkan Tuhan pernah tegur saya lewat hal yang kecil, Bapak Ibu. Saya pernah cerita juga kan, kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Ada orang yang saya itu merasa kok ini ngeselin begitu ya. Pertamanya bilang begitu, tadinya baik-baik semua, tapi kok ngeselin. Tapi ketika saya ngomong begitu, Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya begini. Emang kamu tidak pernah ngeselin aku? Kaget saya Bapak. Ternyata Tuhan pakai itu ingatkan saya. Nah, Bapak Ibu di tengah kehidupan kita, karena itu biarlah kita selalu melihat, kalau kita percaya pemeliharaannya, segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, baik orang, peristiwa, kondisi apapun, itu pasti Tuhan punya maksud, punya rencana, punya meaning. Itulah sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bertanya, Tuhan. Kalau itu hal yang buruk, biarlah kita seperti Naomi, aku balik ya. Misalkan begitu ya. Oh, aku harus mulai rubah nih. Tapi kalau itu baik, kita juga nggak boleh menjadi sombong ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan, pemeliharaannya. Allah memakai pertemuan Ruth dan Boaz untuk mengubah sejarah keselamatan. Pertemuan yang simpel hari itu di ladang. Ya, aneh memang ya. Kok enggak ketemuan apalah begitu ya. Bisnis yang luar biasa begitu enggak. Tapi di ladang. Kadang Allah juga memakai pertemuan atau pengalaman kecil untuk memimpin kita ke sesuatu yang besar. Nah karena itu Bapak Ibu kita belajar begini. Jangan meremehkan setiap kesempatan. Apakah itu peristiwa yang buruk atau baik. Lalu belajar memperlakukan setiap orang dengan kasih.
Siapa tahu orang itu Tuhan pakai tuh ya untuk ternyata menggenapkan rencananya dan sebagainya. Saya tidak pernah tahu Bapak Ibu kalau saya ini bergaul sama orang Arab. Nah ini kan aneh ya. Saya ini bergaul sama orang Arab waktu saya di Semarang Bapak Ibu ya. Tapi ternyata Tuhan pakai dia satu masa. Saya pernah ceritakan, saya nggak bisa bayar uang sekolah 1 bulan tuh. Harusnya ujian nasional waktu itu. Ternyata uang bulan Juni belum dibayar mama. Memang tidak ada uang. Saya harus pulang. Tapi ternyata di tengah jalan di persimpangan di gerbang kampung itu kami ketemu. Dan itu saya yakin bukan kebetulan. Dan tiba-tiba hatinya tergerak. Uang sekolahmu berapa? Udah dikasih. Ayo sana sekolah lagi. Sampai selesai sekolah akhirnya. Saya itu merenung semua peristiwa Bapak Ibu kadang merasa gini. Iya. Lewat banyak hal Tuhan itu ajar. Itulah sebabnya setiap momentum, setiap apa kita belajar Tuhan apa yang Engkau mau. Kalau aku salah, Tuhan perbaiki. Apa yang pula aku bersikap dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita percaya Tuhan memelihara semua, kita harusnya tetap bersukacita di dalam segala hal Bapak Ibu. Nah yang terakhir Bapak Ibu ya. Kita pernah dengar kisah ini bukan? Billy Graham ini kan tokoh hebat ya Bapak Ibu ya. Orang yang melayani jutaan orang ya. Tetapi dimulai dari mana Bapak Ibu? Ternyata dimulai dari guru sekolah minggu yang namanya Edward Kimball ya. Edward Kimball itu adalah seorang guru sekolah minggu, lalu dia melayani di El Moody. Di El Moody kenal Tuhan, percaya Tuhan, dipakai Tuhan tuh. Maka jangan meremehkan pelayanan sekolah minggu ya. Jadi kadang-kadang ini sekolah minggu perlu guru ini. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi guru sekolah minggu boleh nanti di training nanti apa. Kita tidak pernah ngerti masa depan mereka loh. Kita tidak pernah ngerti Tuhan mungkin di antara anak-anak sekolah minggu itu siapa tahu 20 tahun ke depan tiba-tiba jadi pengkhotbah besar, kita tidak pernah ngerti kan begitu. Yang lewat-lewat sudah terjadi kan. Nah, di El Moody melayani Wilbur Chapman. Lalu Wilbur Chapman melayani Billy Sunday. Billy Sunday melayani Mordecai Ham. Nah, Mordecai Ham melayani Billy Graham. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kita melihat bagian ini, kita ayo Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita melihat itu dari perspektif biblical worldview. Kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Biarlah kita tidak kalah dengan tipu daya dosa itu ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan dan sebagainya, keinginan daging, bukan keinginan daging kita yang menonjol begitu ya, tetapi kita belajar Tuhan, apa yang seharusnya aku lakukan yang terbaik, yang seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kadang kita ini sudah melakukan baik Bapak Ibu ya, tapi Pak aku ini bosan Pak, aku sudah melakukan yang baik, tapi orang lain tidak baik-baik. Nah Bapak Ibu ingat, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita baik tapi orang lain belum tentu baik. Lalu apakah kita jadi tidak baik? Itu bukan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan adalah kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita tahu kasih-Nya, karyanya tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun dan menyertai kita. Nah Bapak Ibu hari ini, apa yang menjadi beban, persoalan kita? Apa yang menjadi kesulitan kita? Ingat, Tuhan tetap pegang kendali, memelihara. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita merespon segala sesuatu seperti Ruth merespon. Dia tetap bersemangat, dia tetap melakukan apa yang baik, dia persiapkan ini dan itu, dia tetap kerja keras, dia ingin memuliakan Tuhan, ingin membahagiakan Naomi dan sebagainya. Mengusahakan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan yang kemudian menorehkan segala karyanya lewat apa yang kita kerjakan dan menggenapkan tujuannya. Bapak Ibu, saya ajak kita menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kepada kita ya. Bahwa dalam kehidupan ini sesungguhnya memang kalau kita mau ngomong semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, kalau kita bisa melakukan ini dan itu, bukan karena kita hebat sih, tetapi memang karena Tuhan yang penuh kasih sayang. Tapi biarlah kita selalu merespon anugerah Tuhan itu dengan baik, berkarya baginya, tetap menyatakan kebenarannya dan kasih-Nya. Kita nyanyikan satu pujian yaitu berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu tenang, waktu teduh sejenak. Kalau hari-hari ini kita mengalami tantangan dan pergumulan, bahkan hidup kita seperti Naomi, biarlah kita selalu ingat ada Tuhan yang peduli, yang tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi yang Tuhan mau agar kita merespon itu, bagaimana peristiwa yang kita alami, situasi yang kita alami, meresponnya dengan benar. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin Tuhan juga sedang melatih kita. Karena tokoh-tokoh iman di Alkitab pun kadang mengalami ujian, pergumulan. Kadang mereka mengalami kegentaran, kebimbangan. Tetapi tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Naomi terpuruk memang. Suaminya meninggal. Kedua anaknya juga meninggal. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Tuhan bisa pakai orang Moab menjadi pendamping, teman hidupnya, memelihara hidupnya. Bahkan Tuhan juga bisa memakai orang Moab, yaitu Rut, untuk menggenapkan karyanya. Tuhan tidak hanya bekerja pada perkara-perkara besar, tetapi juga perkara-perkara kecil. Dan perkara-perkara kecil itu ternyata juga Tuhan bisa pakai untuk menyatakan sesuatu yang besar. Kita perlu ketekunan. Kita perlu kesetiaan. Dan apa yang kita lemah, kita perlu perbaiki. Karena kita tahu Tuhan sedang berkarya. Dan Dia memakai kita untuk juga menggenapkan berbagian dalam karyanya. Karena itu mari kita bertumbuh dalam setiap situasi. Apakah hal itu buruk, apakah hal itu baik, kita mau bertumbuh di sana. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita mau tetap melihat Tuhan yang tidak pernah tinggalkan, dan kita belajar bertumbuh di sana. Sebab kita tahu anugerahnya limpah atas kita, anugerahnya besar atas kita, yang membuat kita boleh ada sampai hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa, minta kesediaannya untuk Pendeta Alex boleh berdoa bagi kita sekalian.